Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifatul Zahra Zakiyah. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah psikologi yang berjudul Sifat dan Hakikat Kejiwaan Manusia. Kejiwaan adalah tingkat kecerdasan sifat dan perilaku, serta kepribadian seperti emosi, adaptasi, dan minatnya terhadap sesuatu. Jadi pembentukan kejiwaan ini dimulai sejak seseorang terlahir ke dunia. Setiap individu telah membawa bibit-bibit sifat dalam diri yang sepanjang proses kehidupannya akan senantiasa berkembang menjadi kejiwaan tertentu. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa. Jasmani dan nafsu merupakan bagian dari rohani itu tadi. Jadi, sifat hakikat manusia merupakan ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Jadi, meskipun manusia dan hewan itu secara biologisnya dilihat banyak kemiripan, tapi secara ciri-ciri dan karakteristik itu ada yang membedakan manusia dari hewan. Nah, di slide selanjutnya itu akan dijelaskan ya teman-teman. Jadi kita masuk ke subjudul sifat kejiwaan manusia. Menurut John Amos Comenius, manusia itu mempunyai 3 komponen jiwa yang menggerakkan aktivitas jiwa dan raga. 3 komponennya itu meliputi syaraf pertumbuhan, perasaan, dan intelektual. Lalu 3 bagian di bawah ini merupakan 3 sifat dasar dari manusia, teman-teman. Yang pertama yaitu sifat biologis. Manusia tumbuh secara alami dengan prinsip biologi dengan menggunakan lingkungannya. Lalu yang kedua, adanya sifat hewani. Dengan adanya perasaan-perasaan hakiki, manusia mengalami desakan internal untuk mencari keseimbangan hidup. Melalui peralatan indera, manusia menjadi sadar dan menuruti keinginan-keinginannya. Lalu yang ketiga yaitu sifat intelektual. Manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, baik atau buruknya sesuatu, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Jadi sifat intelektual inilah yang membedakan manusia dari makhluk yang lainnya. Selanjutnya yaitu hakikat kejiwaan manusia. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas kejiwaan dalam diri manusia. Ini yang membuat manusia melakukan tingkah laku berbeda dari hewan. Plato 428 sampai dengan 348 sebelum Masehi mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu kekuatan umum jiwa manusia yang pertama menurut Plato yaitu akal. Akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Akal yang mengontrol jasmani dan kejiwaan kita sebagai manusia. Dengan begitu, manusia mampu dan dapat menjalankan kehidupan dengan sejahtera. Nah, adapun menurut John Locke, akal mempunyai kekuatan-kekuatan, yaitu tadi kan Plato mengungkapkan bahwa kekuatan umum jiwa manusia itu ada 3. Nah, yang pertama tadi adalah akal. Adapun menurut John Locke, akal itu mempunyai kekuatannya tersendiri lagi, teman-teman. Yang pertama yaitu kekuatan berpikir yang disebut dengan pengertian. Segala peristiwa yang terjadi dalam akal, menurut John Locke, dapat dikenal dan dikehendaki oleh manusia. Pengertian terjadi dari proses aktivitas pengamatan. Aktivitas pengamatan itu menurut John Locke mencangkup kegiatan mengindra, mengenal, menalar, dan meyakini. Lalu kekuatan yang kedua yaitu kehendak yang disebut dengan kemauan. Manusia sering mengimajinasikan sesuatu tindakan yang berhubungan dengan pilihan di antara berbagai alternatif. Tindakan memilih ini oleh John Locke disebut dengan istilah volition. Volition dapat terjadi apabila kita menggerakkan kekuatan kehendak atau kemauan. Jadi, kemauan adalah kekuatan untuk memilih, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kekuatan umum jiwa manusia yang kedua menurut Plato adalah spirit. Spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia.
Spirit adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Kekuatan umum jiwa manusia yang ketiga sekaligus terakhir yaitu adalah nafsu. Nafsu sebagai stimulus gerakan fisis dan kejiwaan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan, keinginan, dan selera yang sangat erat, berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmania. Plato membedakan antara keinginan-keinginan yang tidak berguna dan merugikan. Baik, kesimpulan dari materi ini menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa. Jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani itu sendiri. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan terutama dilihat dari segi biologisnya. Lalu sifat dari kejiwaan manusia menurut Plato itu tadi ada 3, yaitu akal, spirit, dan nafsu. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan materi yang berjudul Sifat dan Hakikat Kejiwaan Manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.